Alkitab kita banyak menubuatkan tentang dunia Arab, tentang Liga Arab. Dan saudara sekalian, salah satu nubuatan yang kita percaya sedang terjadi dan akan terus terjadi menjelang kedatangan Tuhan kembali di akhir zaman ini. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 60 ayat. Mana Sorgawi. Yesaya pasal 60. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun engkau telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut, digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu, dan penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan. Dia akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku.
Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yesaya pasal 61. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Yesus sekalian, Liga Arab adalah aliansi antar pemerintah yang dibuat untuk menyatukan negara-negara Arab secara politik. Liga Arab dibentuk untuk mewakili kepentingan rakyat negara-negara Arab sebagaimana dilansir oleh World Population Review. Dan negara-negara anggota Liga Arab berjumlah 22 negara. Liga Arab didirikan pada tahun 1945 dengan tujuan memperkuat dan mengkoordinasikan program-program politik, budaya, ekonomi, dan sosial para anggotanya. Selain itu, Liga Arab juga bertujuan untuk menengahi masalah antar anggota Liga Arab atau antara para anggota dengan pihak ketiga atau pihak luar dari negara-negara anggota Liga Arab. Nah, 22 negara anggota Liga Arab siapa saja? Anda bisa Google, Anda bisa cari, tetapi saya sebutkan ada negara Aljazair, negara Yordania, Oman, negara Sudan, negara Bahrain, Kuwait, Palestina, Suriah, Komoro, Libanon, Qatar, Tunisia, Djibouti, Libya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab atau UAE, lalu Mesir, Mauritania, Somalia, Yaman, Irak, dan Maroko. Jadi saudara sekalian, dalam Liga Arab ada 22 negara yang bergabung di dalamnya. Nah, yang menarik sekali, Alkitab kita banyak menubuatkan tentang dunia Arab, tentang Liga Arab. Dan saudara sekalian, salah satu nubuatan yang kita percaya sedang terjadi dan akan terus terjadi menjelang kedatangan Tuhan kembali di akhir zaman ini. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-6, saudara sekalian, dikatakan nubuatan Nabi Yesaya
sejumlah besar unta akan memenuhi daerahmu, yaitu daerah Israel, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Saudara sekalian, lihat dalam Yesaya 60 ini, nubuatan tentang pemulihan bangsa Israel, di mana bangsa Israel akan dipulihkan, akan diangkat Tuhan, dan kembali menjadi negara. Dan akhirnya tahun 1948, itu digenapi dalam Yesaya 60. Kalau Anda lihat di ayat yang keempat, Tuhan akan mengirimkan anak-anakmu dari berbagai tempat yang jauh. Dan bahkan kita sudah belajar tentang apa rahasia kenapa Amerika selalu ada di pihak Israel. Karena ternyata salah satunya, saudara sekalian, itu penggenapan Alkitab. Bagaimana dalam Yesaya pasal 60 dikatakan bahwa Tuhan akan mengirim kepada bangsa Israel, yaitu kekayaan dari seberang laut, bahkan juga orang-orang asing yang ikut membangun tembok kota Israel. Dan itu digenapi oleh negara Amerika. Dan bagi Anda yang belum menyaksikan, Anda bisa lihat di YouTube channel Bethany Miracle Center. Saya sampaikan dengan sebuah tema, alasan Amerika selalu di pihak Israel. Anda lihat, dan itu akan jadi berkat. Nah, kembali saudara sekalian, salah satu nubuatan lagi tentang bangsa Israel adalah dalam Yesaya 60 ayat yang ke-6, bahwa sejumlah besar unta akan datang menutupi saudaraku, yaitu Israel. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Siapakah Midian? Midian adalah keturunan Abraham dari Keturah. Kalau Anda baca dalam Kejadian 25 ayat yang kedua. Jadi Midian ini adalah keturunan Abraham dari Keturah. Ingat bahwa istri Abraham ada beberapa, ada yaitu Sarah, ada Hagar, dan juga ada Keturah. Nah, siapakah Eva? Eva ini adalah anak dari Midian. Jadi, saudara sekalian, saya ulang, Midian adalah keturunan Abraham dan dari Keturah. Dan kelak akhirnya, keturunan Midian dan Eva ini akan bersatu dengan keturunan Ismail, yaitu menjadi negara-negara Arab, atau yang sekarang dikenal sebagai Liga Arab. Dikatakan bahwa sumber sejarah menempatkan Midian dan Eva, ya, yang terletak di sebelah teluk timur Akaba di wilayah pesisir barat Laut Arab Saudi. Dan lihat dikatakan di ayat yang ke-6 ini, sejumlah besar unta menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan. Siapa Sheba? Anda masih ingat tentang Ratu Sheba yang dari Ethiopia yang datang menemui Raja Salomo. Dan saudara sekalian, ini sedang dan akan digenapi. Dan saudara sekalian, ternyata Ratu Sheba yang diperkirakan lahir tahun 1960 sebelum Masehi adalah seorang ratu dari kerajaan Shen kuno yang kisahnya disebut dalam sejarah Habasean dan Alkitab dan Al-Quran. Sheba adalah nama kuno dari Abisina, sebuah kerajaan di Laut Merah yang sekarang berada di sekitar Ethiopia dan Yaman. Jadi saudara sekalian, ayat ini merupakan ayat nubuatan bahwa saudara sekalian, keturunan Midian, Eva, dan Sheba, yaitu Liga Arab, akan datang ke Israel, membawa kekayaan mereka, membawa unta, emas, dan kemenyan. Untuk apa? Untuk beribadah bersama dengan bangsa Israel, memasyurkan nama Tuhan. Jadi lihat, berarti nubuatan Alkitab, nanti hubungan Israel dengan Liga Arab akan makin baik, karena bisa beribadah bersama-sama. Coba kita lihat dalam Yesaya 60 ayat yang ke-7, satu nubuatan lagi. Dikatakan segala kambing domba Kedar akan berimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, untuk ibadah bangsa Israel bagi Allah Yehova yang sekarang kita kenal, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku di Yerusalem sebagai korban yang berkenan kepadaku.
dan aku Tuhan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah Kedar, siapakah Nebayot yang juga akan berhimpun dan bersama-sama mengirimkan segala kambing domba dan domba jantan kepada bangsa Israel untuk beribadah di rumah Tuhan, rumah keagungan Tuhan yang ada di Yerusalem. Kedar dan Nebayot adalah anak-anak Ismail. Ya, Anda tahu bahwa antara pernikahan Abraham dengan Hagar melahirkan Ismail, dan Kedar dan Nebayot adalah anak-anak Ismail yang melahirkan bangsa-bangsa Arab yang sekarang kita kenal dengan Liga Arab. Jadi saudara sekalian, Alkitab juga menubuatkan bahwa Kedar dan Nebayot akan datang kepada bangsa Israel ikut beribadah dan ikut mempersembahkan saudaraku persembahan mereka kepada Tuhan. Sekali lagi, ini berarti Alkitab sudah menubuatkan suatu kali hubungan Liga Arab ya akan baik terhadap bangsa Israel. Liga Arab akan ikut beribadah bersama dengan bangsa Israel kepada Allah yang benar. Dan kita percaya itulah Yeshua HaMasyiah yang akan juga dipercaya oleh bangsa-bangsa. Pertanyaannya, apakah benar ini akan terjadi? Apakah mungkin? Kalau kita lihat sekarang kan sejarahnya panjang antara dunia Arab, Liga Arab dengan Israel saling bermusuhan, bahkan sering terjadi perang. Saudara sekalian, saya percaya apa yang dinubuatkan Alkitab pasti akan tergenapi. Ayo yang setuju coba ketik katakan, apa yang dinubuatkan Alkitab pasti terjadi. Apa yang dinubuatkan Alkitab pasti akan terjadi. Nah, saudara sekalian, saya akan memberikan ada 4 bukti penggenapan nubuatan Alkitab ini bagi Liga Arab. Nah, bukti yang pertama adalah, saudara sekalian, bahwa Raja Arab datang ke Bethlehem menyembah bayi Yesus. Saudara, nubuatan Yesaya dalam Yesaya 60 ini akhirnya juga digenapi dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Coba kita lihat, saudara sekalian, orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ada orang-orang Majus datang dari timur ke Yerusalem mencari bayi Yesus untuk mereka menyembah kepada Yesus. Lompat ayat 10-11. Ketika mereka melihat bintang itu, yaitu bintang bukti kelahiran Mesias, kelahiran Sang Juru Selamat, sangat bersukacitalah mereka. Orang-orang Majus bersukacita. Ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, tempat di mana Yesus, Yusuf, dan Maria berada di Bethlehem, dan melihat anak itu, Yesus, bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Lihat orang-orang Majus sujud menyembah Yesus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur. So sekalian, menarik sekali. Melanjutkan dari apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 6 dan 7 tadi. Ternyata, saudaraku, itu juga sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Alkitab mencatat orang-orang Majus dalam kitab Matius yang menyatakan bahwa mereka adalah orang bijak yang datang dari timur untuk menyembah raja orang Yahudi, itulah Yesus, raja segala raja. Sedikit yang diketahui tentang orang-orang Majus ini selain dari catatan Injil Matius. Namun, saudara sekalian, walaupun tidak disebut dalam Alkitab siapa nama 3 orang Majus dari timur ini, namun ternyata, saudara sekalian, nama asal-usul penampakan dan jumlah pastinya memang tidak disebutkan dan berasal dari kesimpulan atau tradisi umat Kristen di kemudian hari. Dalam sejarah kekristenan di Barat, termasuk Roma Vatikan, mereka biasanya diasumsikan bahwa orang-orang Majus itu berjumlah 3 orang, sesuai dengan masing-masing pemberian. Tetapi, saudara sekalian, dalam tradisi Kristen Timur, termasuk Ortodok, saudaraku, khususnya gereja-gereja Syria,
Orang-orang Majus ini sering dipercaya berjumlah 12 orang. Mana yang benar, 3 orang atau 12 orang, tidak penting. Yang penting nanti kita tahu apa yang sedang digenapi. Dikatakan, saudaraku, demikian juga status sosial orang Majus tidak pernah disebutkan. Meskipun di beberapa terjemahan Alkitab menggambarkan mereka, orang-orang Majus adalah orang astrolog, orang yang ahli dengan perbintangan. Mereka semakin diidentifikasi sebagai raja setidaknya sejak abad ketiga oleh para bapak-bapak gereja. Kemungkinan besar didasarkan pada interpretasi nubuatan Perjanjian Lama mengenai penyembahan Mesias. Maka orang-orang Majus itu adalah 3 orang raja yang datang kepada Yesus. Nah, dengar baik-baik. Menurut tradisi Gereja Ortodoks Syria, bahkan catatan buku sejarah abad ke-8 Masehi dengan judul Extra Latina Barbarik, Extra Latina Barbarik, sebuah buku sejarah abad 8 yang mencatat bahwa orang-orang Majus yang datang menyembah Yesus ini ternyata punya nama dan asal mereka. Nah, ternyata saudara sekalian, ada 3 orang raja yang bernama adalah Balthasar, raja Arab yang mempersembahkan mur kepada Yesus. Lalu Kaspar, raja India yang mempersembahkan kemenyan kepada Yesus. Lalu juga Melkior, raja Persia yang mempersembahkan emas kepada Yesus. Jadi menurut saudaraku, buku catatan sejarah abad ke-8 Masehi dengan judul Extra Latina Barbarik, dan juga menurut tradisi Gereja Ortodoks Syria, bahwa 3 orang raja, 3 orang Majus yang datang menyembah Yesus, salah satunya adalah Balthasar, raja Arab yang mempersembahkan mur. Nah, saudara sekalian, bahkan Balthasar ini, saudaraku, yang secara menurut tradisi, saudaraku, mereka adalah raja Arab yang menyembah Yesus dengan membawa mur. Bahkan gereja barat, yaitu gereja Roma Katolik, mengangkat 3 orang ini, saudaraku, yaitu Balthasar, Kaspar, dan Melkior, sebagai orang kudus. Dan biasanya di bulan Januari, gereja Roma Katolik, yaitu memperingati, yaitu 3 orang Majus ini, 3 raja, dan salah satunya adalah Raja Arab. Jadi, saudara sekalian, benarkah nubuatan dalam Yesaya 60 ini sedang dan terus akan digenapi? Ya. Kenapa? Salah satu buktinya, Raja Arab datang ke Bethlehem. Ingat Balthasar, ya, dia datang ke Bethlehem menyembah bayi Yesus. Percaya atau tidak, saudara sekalian, inilah beberapa catatan tradisi daripada Gereja Ortodoks Syria, bahkan juga catatan tentang sejarah di abad yang ke-8. Nah, nubuatan Alkitab tentang Liga Arab bukan hanya digenapi 2000 tahun yang lalu saat Raja Arab datang menyembah Yesus di Bethlehem. Tapi saya percaya bahwa di akhir zaman sekarang ini dan akan datang, maka Liga Arab juga akan datang menyembah Yesus. Mana Sorgawi.